Malam ini melihat salah satu bagian yang terus terang saja sedikit lebih mudah dimengerti. Tapi bagian ini tentu saja termasuk bagian yang sangat penting bagi kita untuk memahami em, isi atau pesan utama dari kitab Wahyu. Karena kitab ini kita jangan pernah lupakan ditujukan kepada gereja-gereja yang konkret, ya, yang hidup di daerah Turki sekarang atau Asia Kecil. Izinkan saya berbagi materinya. Semoga ini cukup jelas. Ya, memang dalam studi Alkitab selalu ada diskusi dan tentu saja ada berbeda pandangan ya. Para pakar sendiri kadang-kadang berseberangan satu sama lain. Misalnya saja saya sebutlah ada yang beranggapan bahwa sebenarnya tidak pernah ada 7 surat kepada jemaat di Asia Kecil. Jadi 7 surat itu hanya karangan fiktif dengan kata lainnya, atau lebih tepat fiksi untuk menggambarkan masalah-masalah dalam kitab Wahyu. Misalnya yang berpendapat ini itu sekarang sudah emerita, seorang profesor perempuan di Harvard, ya, berkebangsaan Jerman, Elizabeth Schulzer Fiorenza. Tapi ada juga pandangan berseberangan yang lain, beda generasi. Ini dari Profesor Sweet di Universitas Cambridge di Inggris. Dia mengatakan ini betul-betul adalah jemaat yang real. Soal jumlahnya memang bisa aja ada perdebatan. Karena angka 7, seperti yang saya sudah ungkapkan, itu sering-sering sekali bermakna simbolik di dalam kitab Wahyu. Tapi ini betul-betul adalah jemaat. Jadi Yohanes dari Patmos itu menunjukkan pengenalan pastoral terhadap masing-masing jemaat dan juga masalah-masalahnya. Lihat ya, ini dua pakar dari dua institusi yang betul-betul kuat berseberangan pendapat. Jadi saya sendiri berpandangan tidak ada alasan kita untuk meragukan itu sebagai sebuah karya fiksi ya. Ya, kecuali ada alasan-alasan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini hanya supaya kita punya gambaran saja ini ya. Jangan-jangan di antara kita ini sudah ada yang pernah ke 7 gereja dalam kitab Wahyu ya. Sekarang ini selain jalan-jalan ke Yerusalem, ya mereka sebut juga wisata tanah suci atau apa namanya. Padahal saya nggak percaya orang Kristen itu punya tanah suci ya. Ya, orang Kristen itu di mana-mana juga adalah tanah sucinya karena dia langsung tersambung ke atas sana ya. Nah, kalau orang Batak jangan-jangan tanah sucinya nanti di Pusuk Buhit ketika di situ berdiri gereja gitu. Jadi nggak ada soal, nggak ada soal. Ya, ya kita lihat ini dekat-dekat semua satu sama lain. Dan lihat Kolose ternyata tidak jauh dari Laodikia misalnya. Saya kira cukup menarik dan apostel, bukan apostel nih sebenarnya. Saya kemarin sudah katakan belum tentu dia seorang rasul, tapi Yohanes ketika mengirimkan surat-surat itu lihat, dia jauh di lautan sana, pulau kecil namanya Patmos, ya. Jadi luar biasa Tuhan bekerja dari pulau terpencil di tengah laut mati. Disitulah pesan tentang akhir zaman, tentang dunia baru disingkapkan kepada kita. Nah, ini hanya memberi gambaran saja tentang kurang lebih tempatnya kalau di Turki sekarang. Turki Barat ya. Ya, Istanbul tidak jauh dari situ. Jauh sekali sebenarnya Istanbul dari situ ya. Saya sendiri belum pernah ke Ankara, pernah ke Istanbul, pernah juga ke Antalya. Tapi di ujung sana lagi ya, agak jauh. Ya, yang lain-lainnya ya ada Izmir. Ya, ini yang kira-kira sama dengan Smyrna sekarang. Ya, jadi itulah kurang lebih posisi dari kota-kota atau gereja-gereja di eh, Turki Barat. Tapi ya kita mari sama-sama sadari, andai kata pun kita berkunjung ke sana, jangan bayangkan ada
Jejak-jejak yang betul-betul kuno ya. Kebanyakan itu sudah menjadi tradisi. Ada gereja-gereja didirikan di sana. Tapi paling tidak kita punya gambaran visual di mana tempat-tempat ketujuh jemaat itu. Jadi itu contoh lain. Tadi saya sudah katakan ada yang berpandangan sangat skeptis, meragukan. Sebenarnya tidak ada tujuh jemaat, tidak ada tujuh surat ini hanya karangan saja ini. Ada juga yang meyakini tujuh jemaat itu benar-benar ada. Soal jumlah tujuhnya kita tidak tahu persis, tapi itu daerah yang memang ada di Turki Barat sekarang. Ada juga suatu pemahaman yang membagi zaman ini menjadi tujuh zaman sejarah, mulai dari penciptaan sampai nanti eh, akhir zaman, ya. Nah, di situ saya tidak tahu bagaimana dia mencocok-cocokkan. Efesus itu dia anggap gereja mula-mula. Smyrna itu dianggap sebagai zaman penganiayaan, itu zaman patristik. Lalu Pergamus itu masa Konstantinus Agung, ya. Tiatira kira-kira abad pertengahan, Sardis itu abad reformasi, lalu Laodikia, era modern yang makin murtad. Nah, ini terus terang aja dispensasionalisme mencocokkan zamannya, tiap-tiap zaman punya dispensasinya, punya semacam tekanan-tekanan tertentu ya dalam program Allah yang menyeluruh. Ya, kalau saya lihat tidak ada dasar sama sekali untuk membuat pembagian tujuh zaman itu berkorelasi dengan tujuh jemaat. Inilah kalau istilah saya sebut dengan cocokologi ya, dicocok-cocokkan sampai jadi. Nah, apik sekali ini surat-surat ini. Strukturnya adalah pengantar, lalu penerimanya disebut dengan malaikat jemaat, ada rumusan profetik, inilah firman, kemudian ini bagian keduanya isi. Biasanya disebutkan apa kekuatan jemaat itu, lalu apa kelemahannya. Lalu ada semacam solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Lalu bagian penutupnya adalah seruan. Ya, siapa yang punya telinga, hendaklah yang mendengar. Dan itu dilanjutkan sebagai kunci penutupnya adalah janji kepada para penang. Mereka akan mendapat bagian dalam dunia yang akan datang. Saya mulai dari, saya tidak akan terlalu detail. Saya kira baik kita mempunyai gambaran umum dulu tentang ketujuh jemaat ini, kemudian kita coba lihat apa yang kita bisa tarik sebagai pembelajaran, bukan hanya untuk zaman dulu, tapi juga untuk zaman sekarang. Ya, Efesus misalnya. Memang ini salah satu kota terpentingnya. Kita tahu ada 6 titik terpenting kekristenan. Dari segi politik tentu yang paling penting ada Roma. Kemudian kita ingat Alexandria itu adalah salah satu pusat intelektual dunia zamannya. Lalu Antioquia di Syria. Jadi Efesus ini kota keempat yang terpenting. Nah, di situ ada kuil Artemis atau kuil Diana yang terbesar dengan 127 tiang sekitar 18 meter tingginya. Ini juga disebutkan antara lain dalam Kisah Rasul pasal 19 ya. Pernah ada pergolakan di situ. Dan ya kultus Artemis ini rupanya dilayani oleh ribuan pelacur sakral. Imam laki-laki dan perempuan. Jadi zaman kuno kita jangan pernah heran. Sebenarnya ada jejaknya juga di dalam beberapa ya katakan peninggalan zaman sekarang ini. Sering sekali di kuil-kuil itu ada jejak-jejak kultus kesuburan. Karena memang kita harus akui kesuburan itu adalah salah satu segi yang paling penting dari hidup manusia. Dan itu secara simbolik ya juga direpresentasikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Jadi jangan kita kaget kalau kita pergi misalnya ke candi, di situ ada simbol lingga. Nah, ini bagian-bagian yang umum saja dari sebuah peradaban yang memang sangat ditentukan oleh kesuburan. Nah, Efesus ini disebut Neokoros, penyambut kuil. Ini semasa Kaisar Domitianus kita sudah sebutkan di dalam percakapan kita, diskusi kita minggu lalu. Ya, jadi memang di situ mereka terkenal sebagai penyelenggara pemujaan terhadap Kaisar, padahal Kaisar masih hidup pada waktu itu. Nah, ini gambaran aja, sisa-sisanya. Ya, ini kolom-kolom yang hebat sekali. Ya, kalau kita pernah ke Akropolis, ke berbagai tempat di Yunani,
Walaupun hanya tinggal puing-puing, tapi kita tetap mengagumi. Kita bisa visualisasi, apalagi sekarang sudah ada yang disebut dengan AI ya, bisa dibuat semacam rekonstruksi yang utuh dari kuil Artemis. Ya, jadi memang di situ percampuran atau sinkretisme antara agama dan praktik sihir itu diminati. Saya kira bukan hanya Efesus ya. Indonesia juga mirip-mirip Efesus sih sebenarnya ini. Agama dengan sihir itu campur baur. Mereka punya populasi Yahudi yang signifikan. Ini menurut sejarawan Josephus. Nah, kita tidak tahu asal-usulnya, tapi kalau kita kaitkan dengan data yang ada di Kisah Para Rasul, boleh jadi ya, Efesus ini dimulai atau dirintis oleh Priscilla dan Aquila. Jadi Paulus itu menjadikan Efesus sebagai pusat pekabaran Injil ketika dia tinggal di situ. Kemudian hari, rupanya jemaat ini menghadapi ajaran-ajaran sesat. Kalau kita ingin tahu lebih lanjut apa yang dimaksud, ya referensi ini silakan dipelajari ya. Saya akan kirim PPT ini. Ya, ada sedikit penjelasan ya. Saya rangkum dalam bentuk catatan-catatan. Efesus dikenal sebagai bunda yang utama di antara jemaat di Asia Kecil. Nah, situ ada sapaan kepada malaikat jemaat. Memang ini bisa membingungkan ya. Ini surat kok dilayangkan kepada malaikat. Di situ memang ada perdebatan. Lagi-lagi kalau kita bicara soal perdebatan, itu luar biasa wajar untuk kita wahyu. Karena banyak hal yang tidak begitu jelas kita pahami, dan banyak hal yang bisa menimbulkan spekulasi. Nah, jadi sekurang-kurang ada dua pandangan tentang malaikat ini. Memang itu adalah the guardian angel ya. Jadi malaikat yang dianggap sebagai pelindung dari jemaat tersebut. Bisa juga pelindung kota. Atau messenger, malaikat itu pada dasarnya berarti utusan. Bisa juga dia adalah representasi dari tiap-tiap jemaat. Jadi apakah itu bersifat spiritual atau betul-betul berbicara secara eklesiologis ya, artinya malaikat dalam arti jemaat, bagi kita tidak bisa kita putuskan begitu saja. Yang jelas surat ini dengan menggunakan kata malaikat jemaat ingin menggarisbawahi bahwa yang mengirimnya ini sumbernya betul-betul adalah dari Allah sendiri. Ya, nah dari pemegang 7 bintang, lagi-lagi bintang kalau kita masih ingat ya yang minggu lalu bintang itu juga melambangkan jemaat. Jadi sangat jelas siapa yang memegang kedaulatan atas jemaat. Jadi ini terutama sangat penting sebagai pesan kepada gereja-gereja sekarang ini. Dan kadang ada katakanlah semacam perebutan kekuasaan, pengaruh dan lain-lain. Sebenarnya kita wahyu selalu mengingatkan pada kita siapa sesungguhnya yang berdaulat atas jemaat. Jadi ini berjalan di atas ketujuh kaki dian. Kaki dian juga sekali lagi adalah simbol dari jemaat. Ya, jadi ini yang 7 itu jangan kita bayangkan soal 7-nya. 7 ini angka simbolik yang mau mengatakan keseluruhan jemaat itu seutuhnya itu memang tidak terpisahkan dari pemiliknya, yaitu Tuhannya. Ya, jadi jeripaya dan ketekunan diketahui mereka harus berhadapan dengan rasul pengajar sesat. Nah, ini tentu berkorelasi dengan apa yang Paulus ingatkan. Misalnya seperti yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 20. Nanti ketika dia pergi akan ada rasul-rasul Paulus, nabi-nabi Paul, apa palsu ya. Dan saya kira ini belum pernah berhenti ya. Jadi di situ menarik kata rasul pun ya tidak selalu harus dimengerti secara teknis apostolos itu. Karena memang bisa berarti utusan. Tapi dalam kitab-kitab Injil kalau disebut apostoloi itu sering sekali berarti murid langsung dari Kristus. Jadi ada perluasan makna juga tentang siapa yang disebut sebagai utusan atau wakil ya apostolos ini.
Ya, jadi ya memang ya pengajar sesat ini menimbulkan bagaimanapun penderitaan mereka, mereka dicobai ya, tapi mereka dipuji juga karena mereka sabar derita. Jadi ya ini sekali lagi jemaat pertama yang langsung menyadari bahwa imannya itu tidak bisa terpisahkan dari penderitaan bagi Kristus. Dan mereka diingatkan, meskipun demikian mereka ditegur, ya, bahwa mereka sudah mulai meninggalkan kasih mula-mula, kasih semula. Ini sangat penting ini pesan seperti ini. Kadang-kadang orang menerima Kristus menggebu-gebu awalnya, lama-lama padam. Karena itu sangat penting orang-orang yang betul-betul sudah terima Kristus itu senantiasa dikobarkan lagi semangatnya. Dan ini tidak mungkin terjadi secara pribadi saja. Biasanya kita memerlukan fellowship, persekutuan dengan orang-orang yang betul-betul ingin dimuridkan, ingin menjadi murid Kristus. Ya, jadi kalau kita bicara kasih semula, tentu kasih yang dimaksud itu tidak bisa dipisahkan antara yang vertikal dengan yang horizontal. Sehingga timbul pertanyaan sekarang, mana yang lebih penting? Ajaran yang benar atau perilaku yang benar? Tentu ini kita tahu jawabannya tidak atau, sering sekali harus berupa dua-duanya. Ajaran yang benar itu juga semakin kuat pesannya ketika orang yang memegang ajaran itu berperilaku benar. Mereka diingatkan untuk bertobat, kembali kepada kasih semula. Ini bukan hanya untuk jemaat di Efesus, tapi juga sebenarnya kalau kita baca Perjanjian Lama, sering sekali ada nada-nada kekecewaan, kesedihan, ketika Tuhan harus mengingatkan umatnya untuk kembali kepadanya. Nah, karena kalau tidak ya memang mengambil kaki Dian. Wah, ini berarti kaki Dian kan ada simbol jemaat tadi. Itu artinya dalam bentuk yang paling ekstrim, bisa saja jemaat Kristus itu jadinya tidak lagi jemaat Kristus. Ya, jadi Tuhan itu tidak bisa dipaksa dengan cap atau materai buatan manusia. Dia tetap ada Tuhan yang merdeka dan berdaulat. Ya, jadi mereka diingatkan tentang ajaran Nikolaus. Hati-hati. Sebenarnya kita tidak tahu siapa Nikolaus ini. Ya, jadi salah satu informasi yang kita peroleh mengaitkan nama Nikolaus itu dengan ajaran proto-gnostik. Apa yang dimaksudkan? Ajaran gnostik itu ajaran yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang menganggap materi ini kotor, ya, dan mengurung sebenarnya inti diri kita yang paling murni. Jadi diri ini terus gelisah ingin kembali ke dunia yang maha sempurna itu, kan begitu? Ya, nah, ajaran gnostik itu dengan kata lain cenderung untuk memelintir pesan-pesan yang ada di dalam Injil. Ya, jadi ya bagi mereka misalnya materi tidak penting, kotor, sedangkan roh betul-betul adalah yang terpenting karena itulah yang akan kembali kepada dunia yang sempurna. Jadi kita tidak tahu juga, bisa juga ajaran ini ada hubungan dengan praktik amoral. Ya, ini juga kita bisa baca dan ada kaitannya dengan Bileam. Kita bisa ikuti ya. Apakah memang ini ada hubungannya dengan ajaran Paulus yang disalah mengerti? 2 Petrus mengatakan ada bagian-bagian sulit dari ajaran Paulus ini. Nampaknya ada interpretasi yang mengatakan, ya nampaknya ini ada hubungannya dengan kebebasan yang kebablasan, libertinisme. Jadi sejak awal kekristenan, persoalan kebebasan yang bablas ini sudah nyata ada di jemaat-jemaat. Karena mereka hidup dalam konteks Yunani Romawi. Ya, yang kadang-kadang ya saya pernah tinggal di Roma dan bahkan kaget-kaget ketika Profesor Latin kami menerangkan, wah di Roma ini sangat sering terjadi orgi, misalnya. Ya, mengerikan yang terjadi di sana. Ya, kalau disebut barang siapa menang atau siapa saja yang menang, ya berarti yang berhasil menaklukkan. Tetapi jangan kita pernah lupakan itu bukan karena mereka tangguh, tapi karena memang Kristus yang sudah menang terlebih dahulu. Ya, jadi soal pohon kehidupan
yang menjadi bagian orang-orang yang percaya. Nah, ini menarik ya. Ini justru kebalikan dari Kejadian pasal 3. Ya, orang tidak bisa lagi sampai kepada pohon kehidupan itu, tetapi dalam kitab Wahyu justru dijanjikan pohon kehidupan itu bagi orang-orang yang percaya, yang bertahan sampai akhir. Ya, juga kita menemukan di dalam ya pesan kepada jemaat pertama ini istilah Firdaus. Ini dari bahasa Persia sebenarnya. Dan itu kita sudah temukan misalnya di dalam Kidung Agung. Ya, jadi ini rupanya kalau dalam interpretasi kemudian ini adalah Eden yang telah dipulihkan. Ya, bahasa ini juga memuat kontekstualisasi. Ya, kira-kira kalau mau di PA-kan, inilah pertanyaannya. Saya kira saya lompati aja ya, bagian refleksi ini. Silakan nanti semua yang ikut pada hari ini bisa kembali melihat ini. Jangan-jangan bisa jadikan sebagai bahan PA dalam Alkitab. Cuman kedua ada di Smyrna. Sekarang itu Izmir, kita 50 kilo di utara Efesus. Nah, ini kota pertama yang mendirikan kuil bagi Dewi Roma. Ya, karena itu dia mendapat hak mendirikan kuil bagi Tiberias. Akibat loyalitasnya kepada Roma. Ada populasi Yahudi yang besar dan antagonis terhadap umat Kristus. Ya, boleh jadi ya orang-orang Yahudi sebenarnya bereaksi karena mereka terpukul sekali ketika Bait Suci hancur lebur. Tempat Allah bertahta, bayangkan itu. Jadi di zaman dulu kalau ada perang, ada yang kalah dan menang, ini nggak sekedar urusan senjata atau pasukan. Ini berarti ilah-ilah itu bertarung dan ada ilah-ilah yang kalah. Ya, kita jangan pernah lupakan Roma memberi hak khusus bagi orang Yahudi. Ya, jadi awalnya memang kekristenan gereja itu dilihat sebagai sejenis sekte Judaisme. Jadi mereka nggak memerlukan ujian khusus. Izin yang sudah diberikan kepada komunitas Yahudi, ya itu berlaku untuk Kristen. Kalau dipahami sebagai umat Kristen Mesianik. Tentu bisa aja ada perdebatan soal ini, tapi itu yang memungkinkan kekristenan tidak teraniaya secara luar biasa di abad-abad pertama. Ya, memang meskipun demikian, umat Kristen itu ya mengalami ekskomunikasi ya dari pihak Yahudi. Bisa jalan. Ada seorang Yahudi yang mengatakan iman Yesus menyatukan kita, tapi iman kepada Yesus memisahkan kita. Cara dia mengatakan itu menurut saya luar biasa, benar sekali ya. Ya. Nah, kita mengingat Uskup Polikarpus itu dibakar hidup-hidup di sana. Bayangkan, hanya karena menolak menyebut Kaisar sebagai Tuhan. Kadang-kadang kalau orang sekarang bersikap terlalu pragmatis, bisa saja dia sampai pada penilaian, wah, sayang sekali ini Polikarpus. Untuk apa dia membiarkan dirinya dibakar hidup-hidup? Hanya karena tidak mau menyebut Kaisar sebagai Tuhan. Ini untuk zaman sekarang yang mudah-mudah mengucapkan berbagai hal ini, janji-janji yang sering sekali hanya palsu, oh ini perlu ini. Kita kunjungi lagi nih, semacam ultimatum dari Tuhan melalui malaikat jemaat. Ya, kita berikan semacam catatan penjelasan yang singkat. Ya, kalau ada istilah yang awal dan akhir, ya itu juga sudah dimulai dari pasal 1 dan juga nubuat-nubuat sebelumnya ya. Awal dan akhir berarti Tuhan yang mempunyai sejarah ini, dulu dan nanti. Dia yang memulai dan juga nanti di akhir dia menuntaskan semuanya. Ya, ya. Lalu ya kita jangan lupa ada gagasan soal mati dan bangkit yang terasa di dalam pesan kepada jemaat Smyrna ini. Ya, sehingga timbullah pertanyaan, apa dampaknya bagi jemaat Smyrna yang menderita? Di sini kita mengakui ya keyakinan akan kebangkitan melalui jalan salib. Wah, itu powerful sekali itu sebenarnya. Itu yang membuat orang-orang yang menderita, merasa tak berdaya, itu bisa jadi sungguh-sungguh yakin. Sekarang mereka sepertinya tidak bisa menuntaskan
pertarungannya, bahkan sering jadi korban, tapi ada Tuhan yang peduli dan akan berintervensi. Dan seminar ini memang jemaat kecil, sama seperti jemaat di Philadelphia ya, yang tidak mendapat, maksud saya jemaat yang tidak katakanlah diberi penilaian sangat negatif. Ya, Kristus tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, ada penganiayaan, kemiskinan, fitnah, ya. Dan kita ingat, ini catatan sejarah ya, background, historical background, ya, properti umat Kristen itu sering dihancurkan pada masa kerusuhan oleh orang Yahudi atau oleh bangsa lain. Ya, jadi memang ya, kalau orang-orang Kristen sekarang berpikir mengikut Kristus itu aman dan nyaman, mari baca kitab Wahyu ini. Ini ditujukan untuk jemaat yang bahkan kesulitan untuk mendapat pekerjaan atau melakukan usaha di dunia yang tidak bersahabat. Ya, ini lagi-lagi adalah pesan penting untuk kita. Surat kepada 7 jemaat memang untuk jemaat-jemaat di Turki zaman itu, tapi dia berbicara kembali menyapa kita sekarang. Ya, memang Kristus memberi penilaian. Mereka miskin materi, tapi mereka dipuji kaya rohani. Jadi terasa ada konflik dengan Yahudi. Ya. Nah, saya rangkum saja supaya saya tidak baca seluruh detail ini. Ya, semasa Bapak Gereja Polikarpus, umat Yahudi menyerahkan orang Kristen kepada tentu pihak berwenang. Tuduhannya, orang Kristen menolak pemujian Kaisar. Ya, ini benar. Ini sebenarnya bukan fitnah, ini benar. Orang Kristen yang betul-betul menyembah Yesus sebagai Tuhan, mana mungkin dia mau memuja Kaisar, apalagi masih hidup. Nah, ini. Jadi, surat kepada jemaat-jemaat ini, termasuk Smyrna, sekali lagi berbicara kepada kita begitu konkretnya. Ya, ya, kita membaca juga situ ada sebutan tentang jemaat atau sinagoga iblis. Nah ini, jadi jangan salah sangka ya, di gereja pun umat Tuhan bisa diperalat iblis, ya, diperalat oleh iblis ya, bisa memfitnah, berkolusi dengan penguasa untuk menganiaya pengikut Kristus. Hati-hati. Karena itu saya sendiri sering sekali sebelum dengan penuh sukacita menyambut orang-orang yang mau pindah menjadi pengikut Kristus, kita perlu uji. Ini apa motifnya? Kalau motifnya hidup yang lebih sejahtera, izinkan saya mengatakan, salah cari. Kadang-kadang malah yang terjadi adalah kita jadi lebih sulit. Karena kita setia mengikuti Kristus. Ya, mereka sebagian akan dibuang ke penjara. Nah, dalam sistem Romawi, ini bukan hukuman biasa bagi kejahatan. Biasanya penjara dimaksudkan untuk menundukkan para pembangkang, pemberontak tentunya, menahan terdakwa sebelum diadili atau dieksekusi. Ya, ini tentang jemaat yang kedua. Ya, mereka dicobai 10 hari. Kita sering ingat lagi kalau 10 hari, jangan langsung kita bayangkan itu hanya 10 hari. Intinya adalah ini waktu yang pendek. Ya, meskipun demikian, mereka harus siap. Nah, ini ayat pentingnya, mereka setia, setia. Hendaklah kau setia sampai akhir, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan itu kepadamu. Ya, kata setia pistos itu sebenarnya seakar dengan iman pistis. Ya, ini saya kira penting ya untuk kita garis bawahi antara setia dengan iman itu sebenarnya betul-betul bagaikan mata uang dengan dua sisi. Orang yang diberi iman, orang yang beriman didorong, diyakinkan untuk setia sampai akhir. Ya. Nah, inilah saya lompati aja karena nanti bisa dipelajari. Kita lanjut dengan jemaat di Pergamus. Sekarang disebut bergama.
Nah, ini kota penting juga. Dan ada kaitan dengan kata pergamena. Dari situ muncul kata perkamen. Itu bahan tulis dari kulit binatang menggantikan papirus yang jauh lebih mudah rusak ya dari Mesir. Dan Pergamus itu pusat keagamaan yang penting. Ya, mereka nyembah Zeus, Athena, Dionysius, dan Asklepius, dewa kesembuhan. Ya, mungkin kita menyangka ini pusat kultus pemujaan Kaisar di Asia. Ya, sejak tahun 29, bayangkan itu masih tahap pertama dari era kekristenan. Ya, Agustus, ini Agustus yang sama dengan zaman Yesus, merestui pembangunan kuil bagi dirinya. Jadi ya, begitulah manusia ketika dia ingin mengabadikan kuasaannya, kadang-kadang bukan hanya dalam bentuk dinasti, tapi dalam bentuk pemujaan terhadap dirinya. Nah, ada tuduhan umat Kristiani itu ateis. Tentu tidak dalam definisi sekarang ya. Ateis artinya yang tidak peduli Tuhan, yang tidak mau ikut Tuhan. Dalam versi resminya kita tahu ateis berarti tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kalau di dalam surat kepada jemaat ini ada dikatakan tentang tempat tahta iblis. Ya, memang kalau kita lihat Akropolis itu mirip dengan tahta. Ya, di situ ada kultus pemujaan kaisar dan juga ada semacam, maaf, izinkan saya melihat, ya kursi pengadilan, Romawi. Ya, kita tahu ketika pemujaan kaisar diberlakukan, ya apa boleh buat? Rakyat bereaksi, apalagi seperti orang Yahudi yang tidak mungkin menyembah kaisar, ya timbullah penganiayaan pada masa Domitianus dan Trajan. Ya, dan salah satu korbannya adalah Antipas. Dari kata anti melawan dan pas artinya semua, setiap. Ya, menurut kesaksian dari Eusebius, ini salah satu sejarah paling hebat di dunia kuno. Ya, rupanya saksi ini mati sebagai martir. Ya, mereka diingatkan tentang dosa Biliam. Kita tahu ini nabi yang mau disogok ya untuk bernubuat baik-baik untuk Israel, lalu yang paling jelek untuk bangsa-bangsa lain. Dan gagal karena Tuhan intervensi. Ya, berikut kita beralih ke Tiatira. Sekarang itu Akhisar, ya tidak jauh dari Pergamus. Jadi kota perdagangannya terletak di Sungai Likus. Ada banyak kumpulan dagang, terdiri dari para saudagar, ada yang penyamak kulit, pengrajin keramik, dan sebagainya. Ya. Dan kita tahu kumpulan dagang seperti ini bukan hanya soal bisnis. Ini sekaligus menjadi pusat kehidupan sosial. Di situ orang berdiskusi, dan kadang-kadang juga membahas rumor, hoax, dan sebagainya. Nah, dari segi keagamaan, ini tiap himpunan dagang itu punya dewa-dewi pelindung, ya. Dan pesta-pestanya juga bercorak religius. Kita mencatat juga Lydia dalam kisah Rasul 16:14, itu ternyata ada seorang pedagang kain ungu yang mendukung pelayanan Yesus. Ia berasal dari Tiatira. Nah, inilah catatan kita tentang jemaat tadi ya. Ya, dia dipuji tapi juga diingatkan. Bahkan diingatkan tentang dosa Isabel. Ini kan adalah istri Ahab, Raja Israel Utara ya, yang mendukung, mempromosikan pemujaan Baal. Ya. Nah, kita tidak tahu persis apa isi ajaran sesat yang sengaja diingatkan. Nampaknya ini mirip dengan ajaran Bileam. Ya, jadi persoalan pokok di Tiatira itu terkait dengan kumpulan-kumpulan dagang. Bukan sekedar makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, tapi juga perayaan religius dalam bentuk pemujaan dewa-dewi pelindung.
Nah, tentu dari sudut pandang kekristenan, Paulus bicara mengataskan kekristenan, dia katakan ya sebenarnya tidak jelas ada berhala atau tidak. Bukankah tidak ada berhala? Salah satu cara untuk menantang para pendengar adalah menciptakan ya ini cara-cara untuk menegur itu ya. Jadi 1 Korintus misalnya menegaskan tidak ada berhala. Ya, di situ ada juga istilah seluk beluk iblis. Ya, ini suka digunakan oleh orang gnostik ya, yang membedakan dengan tajam antara materi dengan roh. Ya, jadi termasuk dalam ajaran gnostik ini yang mengatakan tubuh tidak perlu, sehingga kita bebas memakainya untuk apa saja. Karena kita tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan seluk beluk, ada juga menafsirkan sebagai mantra magis untuk mengendalikan roh-roh jahat. Ya, ya, saya kira cukup catatan singkat tentang Tiatira ini untuk memberikan kepada kita gambaran tentang jemaat itu ya. Kita lanjut ke jemaat di Sardis. Ya, hanya 50 kilo dari situ, ya, kota pertama yang ternyata mencetak koin emas dan perak. Ya, rupanya tahun 17 Masehi, gempa hebat melanda Sardis dan Philadelphia. Lalu ini dibangun kembali dengan bantuan Kaisar Augustus. Oleh karena itu ada penghormatan terhadap Augustus. Diabadikan lewat koin. Ya, ini sama seperti Efesus. Ini tandingannya. Sardis juga terkenal sebagai kota pemuja Artemis. Nah, ada catatan yang menarik. Orang Sardis itu pada dasarnya sangat tertarik dengan kehidupan setelah kematian. Ya, menurut irama musimnya. Jadi sering sekali kalau disebut musim dingin itu seperti musim kematian. Tapi kalau mulai musim semi itu musim kebangkitan. Ya, jadi nampaknya juga ada proporsi yang seimbang antara masyarakat Yahudi yang sangat makmur dengan masyarakat non-Yahudi. Ya, catatan ada beberapa hal. Kekuatan jemaat Sardis itu dinilai sebagai kelemahan di hadapan Tuhan. Hidup padahal mati, ya. Lebih mirip makam daripada gereja. Dan mereka sudah diingatkan siap sedia, ya. Ya, menurut salah satu tradisi, Sardis itu sudah pernah 2 kali direbut musuh karena kelengahan. Ya, jadi kalau tidak mencemarkan pakaian, kita tahu ini maksudnya adalah sisa umat Tuhan yang masih tetap setia mempertahankan integritasnya. Philadelphia, ini juga ada korelasinya dengan salah satu kota di Turki modern. Ya, kalau kita bicara tentang gerbang timur dalam pesan kepada jemaat di Philadelphia ini tidak lain daripada jalur perdagangan dari Smyrna ke arah timur ke Misia, Lydia, dan Frigia. Dan memang kota ini terletak di lintasan gempa. Menurut sejarawan Strabo, tembok-temboknya selalu retak. Jadi tahun 92, Kaisar Domitianus memerintahkan agar 50% pokok anggur dibabat. Dan ini mengakibatkan krisis ekonomi yang hebat. Ya, dari segi agama, kita sudah lihat tadi ada sinkretisme, sebagaimana juga di banyak kota. Dewa pelindung mereka adalah Dionysius, dewa anggur. Ya, dan kita tidak bisa tahu pasti seberapa luas kultus pemujaan kaisar dilakukan di Philadelphia. Ya, jadi Yesus yang bangkit tahu kekuatan jemaat ini tidak seberapa, tapi mereka taat dan setia. Ya, nah yang berikut adalah kepada jemaat di Laodikia. Ini tidak jauh juga ya. Saya katakan tidak jauh sekarang orangnya travel naik kereta, naik mobil ya. Andai kata harus berjalan kaki ya ini lumayan jauh. Ya, kota yang sangat makmur, mengandalkan perbankan dan produksi wool. Ya,
bahkan punya sekolah kedokteran. Tapi pada tahun 60 dihancurkan oleh gempa, tapi mereka sanggup membangun kembali tanpa bantuan Romawi. Tapi kota ini memang langka air, sehingga harus memompanya dari satu daerah yang namanya Denizli, sekitar 10 kilo jaraknya. Dari segi religius, ya tadi sudah saya sebutkan, ya ini sinkretisme dari dewa-dewa Romawi. Ya, jadi ini pesan untuk ya jemaat itu yang tujuh ini kan beda-beda karakternya, juga beda-beda tingkat kesejahteraannya. Kalau Laodikia nampaknya salah satu yang di puncak. Ya, ini pesan ini katanya dari permulaan dari ciptaan Allah. Ini terjemahan TB ya, to arche. Kami sudah teliti, kalau digunakan kata permulaan dari ciptaan Allah, itu berarti Kristus termasuk diciptakan. Makanya TB2 ini mempertajam terjemahan TB. Ya, sumber dari ciptaan Allah. Sungguh benar, ini sumber yang memulai ciptaan, bukan yang pertama diciptakan. Nah, teguran untuk jemaat ini adalah suam-suam suku, tanggung-tanggung ya, sebentar panas, tapi juga segera menjadi dingin. Ini, ini iman yang tanggung-tanggung ini, komitmen yang serba tanggung. Nah, peringatan bahwa mereka akan dimuntahkan. Ya, jadi Tuhan juga kalau sudah marah menggunakan bahasa-bahasa yang cukup ekstrim. Ya, kalau kita mau tahu seberapa kaya Laodikia, itu tampak dalam proyek pembangunan mereka ya, sesudah gempa yang saya sebutkan tadi. Ya, mereka dirikan gimnasium, studium, dan bangunan-bangunan megah. Ya, bahaya sikap mandiri yang berpuas diri masih lagi dibutakan oleh persepsi diri yang keliru. Ya, ya. Jadi saya kira cukup begitu tentang jemaat ini. Akhirnya, izinkan saya merangkum. Ya, sebenarnya ini paling baik kalau kita sudah baca seluruh surat itu ya, sehingga tinggal mengikuti beberapa detail atau penjelasan. Nah, inilah kira-kira saya pinjam dari salah satu bahan yang disusun seorang pakar biblika. Ya, ya walaupun tidak mudah merumuskannya, misalnya dia cukup akurat ya, misalnya kata Efesus apa? Ini gereja yang tidak punya kasih. Smyrna, gereja yang teraniaya. Pergamum, ini gereja yang kompromi ini. Ya, memang kompromi ada indahnya, jadi aman-aman saja. Laodikia, ini gereja makmur, tapi disebut sebagai gereja yang ya, tanggung-tanggung ya, panas enggak, dingin juga tidak. Philadelphia ini dipuji sebagai gereja yang setia. Inilah yang bisa kita lihat dari 7 jemaat di Kitab Wahyu. Ya, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar untuk penjelasannya. Ya, rekan-rekan terkasih, jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui chat ataupun jika ingin bertanya langsung bisa raise hand. Tapi untuk bertanya langsung kita coba batasi dulu ya, satu orang dua pertanyaan supaya nanti bergantian dengan yang lain. Sebentar, ada yang chat. Oh ya, jadi ada beberapa pertanyaan Pak Anwar yang sudah masuk melalui chat. Dan ini ada satu pertanyaan yang terkait dengan penjelasan minggu lalu, Pak, mengenai angka 66666 itu kemarin. Pas Bapak menjelaskan tuh internetnya agak terputus-putus, jadi kurang Oh, ya. jelas. Apakah mungkin Bapak bersedia untuk menjelaskan kembali? Atau kita mau langsung masuk ke pertanyaan di sesi ini aja? Ya, boleh. Baik, Pak. Saya ulang secara singkat ya. Mm. Saya cari dulu bahannya. Oh iya, Pak. Ya, oke, saya sudah temukan. Ya, kemarin minggu lalu saya menjelaskan bahwa angka sangat penting.
Numerologi itu penting sekali dalam kitab Wahyu, ya. Dan itu, ya, saya kembali ke satu slide sebelumnya. Kayak misalnya, angka 2 berarti saksi. Memang untuk sebuah kesaksian diterima itu minimal ada dua saksi. 4 itu sering ada hubungan dengan empat penjuru. 6 itu angka manusia. 7 itu sering angka ilahi, angka sempurna. Ya. 10 itu bisa lengkap dan genap. Tidak harus besar, tapi lengkap dan genap. 12 karena ini menyangkut suku Israel, 12 murid Yesus. Ini tentang karya Allah di dunia. 24, 2 kali 24, umat Tuhan yang utuh. 12 kali 12, seluruh umat Tuhan. Ya. Jadi nggak ada gunanya kita secara numerik meyakini hanya 144.000 orang yang mewakili gereja yang utuh, dan seterusnya. Lalu 666 ini bagaimana? Ini memang sangat sulit. Ya. Ada pakar yang begitu imajinatif sampai-sampai dia bisa mencari semacam sandi di balik alfabet Ibrani. Ya, Nun misalnya 50, Res 200, Vav 6, Nun 50 lagi, Kof, Samek, Res. Kalau diurut ini berarti Neron Kaisar. Jumlahnya 666. Saya sendiri berpendapat lebih baik 6 itu dilihat sebagai simbol dari hari ke-6 ketika manusia diciptakan. Ya. Jadi ini justru mau mengatakan ini adalah figur antikristus. Manusia yang berdimensi trinitas. Mengklaim diri sebagai yang ilahi. Ya, itu yang bisa saya terangkan ulang. Semoga ini cukup jelas. Ya, sekurang-kurangnya ada dua kemungkinan yang sangat mendasar ini. Apakah memang ketika pendengar mendengarkan pembacaan kitab Wahyu, dia menangkap simbolisasi di balik, ya, numerologi Ibrani. Ya, saya rasa cukup saya untuk share ini. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar untuk penjelasan terkait angka 666 ini. Jadi ada sudut pandang Pak Anwar ya teman-teman yang dijelaskan mengenai triple 6 ini. Ada yang mau bertanya secara langsung dengan Kak Ardiani. Kita batasi maksimal dua pertanyaan dulu ya Kak. Terima kasih. Silakan. Selamat malam Pak Anwar. Ya, selamat malam, Ibu. Pak, saya mau bertanya tentang eh, ketika surat ini ditulis dan akhirnya dikirim kepada jemaat, apa respons jemaat, 7 jemaat itu ketika mendapatkan surat itu? Saya nggak tahu, saya nggak mempelajari sejarah. Saya bertanya-tanya karena dari 7 jemaat hanya 2 jemaat yang saya pikir itu positif ya, Ya, yaitu ya. Philadelphia dan yang tadi Bapak bilang Faithful sama apa satu lagi saya lupa. Nah, itu seperti apa mereka ketika mendapatkan pesan ini? Saya berpikir apakah 7 jemaat itu kalau di gereja zaman sekarang, institusional gereja kan sekarang ada sinode-sinode ya. Pada saat itu tuh apakah ada kayak connected, interconnected 7 jemaat itu sehingga tata kelola ketika 7 itu ada kayak eh, siapa yang menaungi pertumbuhan setelah pesan ini Yohanes tulis terus mereka saya nggak tahu speed dari sejak Yohanes nulis kan kanonisasi kan munculnya setelah itu ya Pak ya. Saya nggak paham tuh bagaimana jemaat bisa akhirnya dengar surat itu. Yohanes kan baru kanonisasi munculnya setelah itu gitu ya tuh gimana tuh ininya. Itu aja dari saya. Thank you Pak. Ya, terima kasih. Ya, memang ada dua yang cukup positif, yang lainnya negatif. Dan tentu ini ada juga korelasinya dengan gereja-gereja akhir zaman. Kita jangan lupa bahwa kita hidup di akhir zaman saat ini. Ya, sebelum kedatangan Kristus, sebelum penyelesaian dari segala sesuatu. Nah, itulah yang membuat kita benar-benar ingin mengunjungi ulang, ya, tipikalnya masalah-masalah dari tiap-tiap jemaat. Tentu saja di era sekarang ini, ya. Ya, jadi 7 jemaat itu juga selalu ada di zaman kita sekarang ini. Ya, bagaimana sebenarnya eh, respon mereka terhadap surat dari Paulus? Kita tidak tahu persis. Karena tidak ada jejak, ya.
Jadi kadang-kadang kita perlu sadari dalam proses penghimpunan kitab-kitab yang tercecer, saya sebut begitu, menjadi satu kesatuan kitab itu tidak sederhana, ya. Sering sekali, ya itu muncul begitu saja ya, dipakai, dipakai, dan dipakai. Tapi kita tidak pernah mendengar atau menerima, ya, belum menemukan bukti bahwa jemaat-jemaat itu sendiri punya tulisan yang merespon. Minimal bilang terima kasih kepada Paulus, dan ya, atau terima kasih kepada yang mana yang memberitakan Injil di daerah-daerah tertentu. Termasuk 7 jemaat di Asia kecil ini, kita nggak mempunyai jejak untuk itu. Jadi ya, izinkan saya dengan rendah hati mengatakan ya, kita harus terima, tidak semua hal kita bisa tahu lagi secara historis tentang ketujuh jemaat itu. Tapi yang ada di kitab Wahyu, menolong kita untuk melirik. Oh, ternyata masing-masing punya kekasan, baik berupa kelebihan maupun kekurangan. Saya rasa begitu tanggapan saya secara singkat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar untuk jawabannya. Ya, jadi kita memang tidak bisa benar-benar mengetahui ya, karena tidak ada catatan terkait respon jemaat ini. Dan Ya, tidak hanya terjadi pada kitab Wahyu, tetapi mungkin juga surat-surat Paulus lainnya yang juga diterima oleh jemaat. Terima kasih Pak Anwar. Baik, saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dari pertanyaan Bapak, dengan keadaan Turki sekarang ini, bolehkah tolong Bapak jelaskan berbagai peringatan atau teguran atas 7 gereja itu sebenarnya ditaati atau tidak? Terima kasih. ini zamannya sangat berbeda ya. Ya, walaupun tidak terlalu lama, seingat saya 3 kali pernah ke Turki. Bukan hanya untuk wisata. Pokoknya saya kalau ke luar negeri itu nggak pernah konsepnya jalan-jalan. Tidak pernah. Tapi siapa tahu di antara kita ada yang mau sponsori dengan gembira ya. Tidak pernah, tapi selalu dalam rangka studi atau rapat. Nah, jadi saya masih ingat pada satu kesempatan beberapa tahun lalu ya, kami mengadakan semacam pelatihan di Istanbul. Lalu ya, salah satu bagian dari pelatihan itu termasuk juga mengunjungi situs-situs gereja ya. Dan kami ya miris hati kita ya, karena yang tadinya ya katakanlah sejenis katedral itu sekarang sudah menjadi rumah ibadah agama lain. Ya, kalau kita lihat bagian langit-langitnya, biasanya gereja zaman dulu itu kan sangat dihias ya dengan narasi-narasi kitab suci dan sebagainya. Sekarang semuanya sudah dihilangkan gitu. Tapi kami tidak mau hanya berhenti pada mengunjungi daerah wisata. Salah satu pagi kami pergi mengunjungi gereja Ortodoks. Nah, disitulah hati kami makin terharu. Saya masih ingat waktu itu. Karena gereja Ortodoks ya tinggal kecil ya. Padahal ini pernah menjadi gereja yang paling berpengaruh selain Roma. Tapi yang buat saya juga kagum adalah mereka yakin mereka tidak bisa berhenti. Bisa menjadi kecil, bisa terdesak. Tapi Tuhan yang bangkit itu telah men, menjamin eksistensi mereka. Ya, dan kami benar-benar merasakan ya misalnya Patriark Ortodoks kalau mau bertemu dengan pemerintah, wah itu posisinya benar-benar paralel, ya, tidak dalam posisi seakan-akan gereja terlalu di bawah, enggak, itu paralel karena mereka punya latar belakang sejarah yang sangat tebal. Saya rasa itu penting kita ketahui ya. Ya, lebih dari itu ya kita mari terima juga Kristenan ya begitu bisa terjadi yang tadinya begitu kuat tahu-tahu hilang. Kata rego tempatnya Bapak Gereja Agustinus. Wah, itu salah satu titik kekristenan yang sangat penting. Tapi sekarang apakah sama? Ya, ini dia pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kita miliki ya. Kecil tapi mereka tak berjuang. Itu yang terjadi di jemaat-jemaat di Turki.
Terima kasih Pak Anwar. Jadi memang pergumulan ini terus ada ya di dalam mengikut Kristus sebagai pengikut Kristus. Bahkan di Turki pun juga mengalami pergumulan ini. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, Alkitab dibuka dengan kisah penciptaan dan ditutup dengan visi langit dan bumi yang baru atau ciptaan baru. Apakah sebenarnya latar belakang teologi di balik penyusunan kanon seperti ini, Pak? Latar belakang teologinya ya, saya kira mungkin ada perspektif yang berbeda ya. Kalau saya sendiri mengatakan itu jelas sekali. Semuanya dimulai dari Tuhan yang adalah awal, dan kemudian itu akan dituntaskan secara sempurna oleh Dia yang menciptakan itu. Ini memberi makna yang sangat-sangat jelas tentang apa tujuan hidup kita. Di tengah-tengahnya silakan ya, begitu banyak hal terjadi ya, bangsa demi bangsa berperang, bunuh-bunuhan. Bahkan di Israel sendiri banyak terjadi pengkhianatan. Yang paling ironis dan tragis, di antara muridnya sendiri, Yesus sendiri pun ada pengkhianat-pengkhianat. Coba. Tapi ya, bingkai awal dan penutup itu menurut saya powerful sekali. Di tengah-tengah, ya, mulai dari kandungan sampai nanti kita masuk lagi ke dalam tanah gitu. Di tengah-tengah ini kan bermacam-macam kemelut, masalah, ada suka, ada duka gitu. Tapi kita diberi frame yang begitu jelas. Dia sudah mulai, memang manusia kemudian gagal, Tuhan bahkan pernah merasa seperti gagal, tapi dia tidak berhenti. Dia tidak berhenti. Dia akan bawa sejarah itu pada titik yang menjadi tujuan utamanya. Jadi ya, yang lama sudah rusak, nah, Tuhan tidak biarkan ya, sudah rusak. Selesai sudah. Dia tetap punya salah satu, saya sebutlah dalam bahasa manusia, ambisius, kudus, untuk memulihkan kosmos. Ya, itu yang saya bisa katakan ya. Jadi, kenapa kejadian? Ya, andai kata saya adalah editornya, natural ya. Saya juga akan tempatkan kejadiannya di awal. Itu kan asal semula segala sesuatu. Dan Wahyu sangat wajar berada di urutan paling belakang. Karena dia seperti menutup rangkaian tulisan-tulisan ini. Ya, demikian Baik, yang bisa saya semoga ini tanggapi. juga menolong ya Pak penghayatan menuju Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sangat Sunyi, benar. dan juga Minggu Ya, Paskah. ya, ya, ya. Baik, berikutnya Pak, ada pertanyaan lagi. Tadi dikatakan jemaat Efesus itu gereja yang tidak memiliki kasih. Dikatakan meninggalkan kasih yang semula. Maksudnya kasih semula seperti apa ya Pak? Padahal dikatakan mereka ini punya jerih payah dan ketekunan yang baik kepada Tuhan. Apanya Pak yang salah? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Karena itu membuat kita, bukan hanya mereka, kita semua jadinya merenung ulang ya. Ya, kita harus mengakui, ya kadang-kadang manusia itu salah satu yang paling sulit bagi manusia itu adalah tetap konsisten, ya, berpegang teguh pada apa yang dia yakini. Karena perubahan-perubahan hidup bisa mengubah cara kita menghayati banyak hal, ya. Nah, kasih semula itu ya, kita jadi ingat bagaimana kita punya begitu besar kerinduan untuk bertemu Tuhan, untuk bersaksi bagi Dia, ya, mengorbankan hidup kita untuk kerajaan Allah gitu. Nah, itu karena kita waktu itu yakin sekali bahwa Kristus telah memberi dirinya sepenuh-penuhnya, tidak tanggung-tanggung. Kalau ditanya kepada kita apa salah satu pesan terkuat kekristenan adalah bahwa Allah memberi dirinya sepenuh-penuhnya untuk kita, supaya kita semua bisa penuh kembali diselamatkan olehnya. Ya, saya kira ini narasi dasar yang tidak boleh kita abaikan dan harus terus kita beritakan sampai kapanpun. Ya, jadi saya kira seperti itu tanggapan saya ya. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi seperti pernyataan ya. Kasih semula apa? Ya, kembali kepada visi awal, semangat awal.
Saya sendiri ya sebagai pendeta penginjil, kalau tidak hati-hati, ini pekerjaan aja nih semuanya nih. Ya, kita bisa lupa bahwa ini betul-betul untuk melayani Tuhan. Bisa. Dan lebih gawat lagi kalau kita sampai percaya, oh saya orang populer, hidup saya aman, mapan. Wah, bahaya. Makanya surat kepada tujuh jemaat ini adalah cermin bagi kita semua. Ya, saya nggak pernah kagum pada gereja megachurch, tidak pernah, karena bukan meganya yang penting. Ya, gereja yang menghadapi penganiayaan tekun, meskipun cuma segelintir, itu justru memperlihatkan betapa otentiknya iman dan komitmen mereka. Jadi zaman sekarang ini kadang-kadang orang tergoda ya untuk membuktikan dirinya besar. Ini keliru sekali nih, keliru. Bacalah kita Wahyu, kita akan mengerti. Semuanya itu tidak ada apa-apanya. Sungguhnya Tuhan itulah yang berdaulat, dia tahu awal dan akhir. Ya, ini agak melemar saya katakannya, tapi saya kira saya perlu pertegas ini. Dan itu menolong kita karena kita ini lemah. Kita ini lemah, ya. Sedikit nanti kita diberi sesuatu, wah bisa berubah itu. Saya tidak mau menghakimi, tapi saya lihat misalnya ada orang-orang yang semasi mahasiswa, wah luar biasa. Pendi- Apa namanya, studinya bagus, tapi juga tetap bisa punya hati yang berkobar untuk Tuhan. Itu mulai masuk ke dalam dunia kerja, wah mau bubarlah semuanya ini. Tiba-tiba berbagai fasilitas tawaran membuat dia lupa. Bukan itu sebenarnya yang otentik itu. Kalau bicara kaya, oh Tuhan apa kurangnya? Ya, tapi jangan sampai kita diperdaya. Karena teguran-teguran kepada jemaat itu, ya, itu menolong kita ya. Oh, Laodikia, oh itu makmur banget itu. Tapi awas, mereka diingatkan. Jangan sampai nanti mereka kehilangan yang paling berharga. Ya, itu yang saya pikir penting kita kunjungi kembali. Meskipun ini saya sebut sebagai bagian yang paling mudah dimengerti di dalam kitab Wahyu, tapi pesannya, oh bukan soal mudah dimengerti. Pesannya itu sangat menohok untuk gereja-gereja zaman sekarang ini. Kadang-kadang saya jujur, saya kecewa dengan apa yang saya lihat kadang-kadang. Ya, kenapa? Loh, orang kok berlomba untuk jadi ini, jadi begitu. Untuk apa mengejar yang sia-sia itu? Bahkan sampai berkelahi habis-habisan. Itu apa gitu? Kalau kita, karena iman kita berani berdiri teguh, siap untuk menderita. Nah, itulah memang panggilan itu. Dan itulah yang disampaikan dalam kitab Wahyu dengan amat terang benderang. Ya, saya kira begitu ya. Kalau enggak, sebentar lagi jadi khotbah ini. Nggak apa-apa, Pak, sekalian. Untuk mengingatkan kami terhadap kasih yang semula. Apalagi iya ya, dulu mungkin masih muda atau awal-awal terima percaya Kristus atau di lingkungan mahasiswa, semangat penginjilan atau semangat melayaninya tuh sangat berkobar-kobar gitu. Jadi sekarang masuk dunia alumni diingatkan kembali. Memang seringkali rutinitas atau banyaknya pekerjaan itu menyurutkan ataupun mulai membuat kasih yang kami terima dari Kristus tuh terasa biasa saja. Jadi akhirnya pun itu berdampak juga pada apa yang kami kerjakan. Terima kasih Pak untuk pengingatnya. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi Pak. Pak, bagaimana kita menyelaraskan antara kepatuhan kepada aturan dan kasih? Karena kadang-kadang dalam gereja yang lebih mengutamakan kasih, maka peraturan itu menjadi tidak jelas. Dan sepertinya tuh semuanya serba boleh dan dimengerti. Tapi gereja yang ketat dengan peraturannya seolah-olah juga kurang kasih. Jadi bagaimana Pak menyeimbangkan ini semua? Wah, saya tidak punya rumus ya. Itu nggak ada rumusannya itu sebenarnya. Tapi memang kalau kita bertanya apa yang paling penting dari semua, tata tertib, peraturan, ya,
Sebenarnya yang penting, paling penting itu jiwanya. Jangan sampai itu hilang. Dan kalau kita pelajari dari Alkitab, sangat serius. Jiwa dari seluruhnya itu sesungguhnya adalah cinta kasih Tuhan. Orang menghukum pun tujuannya bukan untuk meremukkan, tapi untuk memulihkan. Nah, itulah kasih, ya. Jadi jangan pikir kasih itu lembek-lembek saja. Kalau semuanya permisi, boleh-boleh saja, nah, itu bisa menjadi kasih yang menjerumuskan. Ini kasih yang keliru gitu. Jadi bagaimana menyimbangkan ini? Ini membutuhkan tidak hanya nalar, ini membutuhkan kejujuran, ketulusan, dan kasih yang otentik. Saya rasa ini tidak gampang di gereja. Kadang-kadang soal orang tidak tegas dengan aturan bukan karena soal kasih, kadang-kadang soal siapa yang melanggar, kan gitu. Malah jadi background yang penting. Jadi kalau itu orang yang secara sosial, duniawi, ya disebut sebagai orang yang punya pengaruh atau punya uang. Wah, kadang-kadang aturan itu yang jadi dipelintir untuk menyesuaikan dengan backgroundnya. Oh, jangan sampai begitu ya. Di mana lagi kita bisa mempraktekkan kasih itu tanpa pilih kasih? Ini di mana lagi? Dia di gereja lah. Ini godaan besar sekali nih sebenarnya. Karena kita manusia ini kan selalu mendongak melihat ya hanya pada tampilan-tampilan luar. Tapi ya kalau kita belajar dari teguran-teguran yang disampaikan oleh Kristus yang bangkit itu kepada jemaat kita tahu, oh bukan itu yang penting. Ya, orang berlomba-lomba untuk ya memuliakan, mendekat pada orang tertentu, figur tertentu. Sebenarnya pada saat itulah Tuhan yang mengatakan, awas, awas, awas. Jangan sampai dia menjadi berhalamu. Ya, jadi Kristus yang bangkit itu, Kristus yang mengingatkan pada kita untuk berani mengatakan tidak terhadap imperium. Dan itu berlaku dalam gereja juga. Saya rasa begitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, semoga ini juga GCLC kita nantinya didengar atau diikuti juga oleh em, kakak-kakak gitu ya, mungkin yang punya jabatan-jabatan penting di gereja atau di yayasan atau mungkin di organisasi yang harus membuat keputusan-keputusan demikian, kiranya terus meminta hikmat daripada Tuhan ya, supaya kita juga boleh mengutamakan jiwa-jiwa yang dikasih oleh Tuhan ini. Baik, berikutnya Pak. Pertanyaan berikutnya, jika melihat pujian dan kritik penulis Wahyu kepada 7 gereja dan dikorelasikan dengan demografi ketujuh gereja tersebut, apakah fair bila kita jadi melihat ini sebentuk keberpihakan Allah kepada jemaat yang lebih tertindas dan dalam tanda kutip tidak berpunya dibandingkan atau alih-alih kepada jemaat yang kaya dan tampak bertumbuh secara kuantitas dan materi? Atau sebenarnya ini interpretasi yang terlalu jauh, Pak? Ya, jadi Tuhan itu kan tahu situasi kita. Jadi Tuhan yang kita baca dalam Alkitab itu adalah Tuhan yang sangat dinamis. Dia tidak berubah, kasihnya tidak akan berubah. Itu yang kita pegang selalu kan dalam kita nyanyikan. Tapi bagaimana Tuhan itu menyampaikan firman-Nya, kehendaknya dalam situasi tertentu itu dinamis sekali. Ya, yang butuh dikuatkan ya dikuatkan gitu. Tapi yang sudah merasa kuat ya diingatkan gitu. Hati-hati. Ya, memang harus begitu kan. Jangankan Tuhan, kita pun kalau sebagai orang tua juga begitu ya. Ya, ya. Jadi itu sebabnya Tuhan memang bukan hanya kelihatan, memang berpihak kepada yang tertindas. Ya. Sedangkan kepada jemaat yang mulai merasa besar, mulai merasa bahwa dia punya kekuatan, hati-hati. Itu yang Tuhan tegur, hati-hati. Bisa tergelincir. Dan itu benar sekali ya. Saya sendiri kenal beberapa orang yang ya ketika masih biasa-biasa saja, ketika masih berjuang, nggak pernah lepas doa itu. Ya karena dia butuh pertolongan Tuhan gitu. Tapi ketika sudah mulai kuat, nah dia merasa sepertinya kekuatanku cukup untuk menyelesaikan banyak masalah gitu.
ya, ngambil-ngambil keputusan penting. Sudah, porsi Tuhan makin kecil, ruangnya makin menciut. Ini yang ditegur oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan pilih kasih, bersikap tidak adil, dia fair sesuai dengan situasi dari masing-masing jemaat, tentu juga masing-masing kita ya, yang merupakan bagian dari jemaatnya. Saya rasa itu ya. Jadi kalau orang sudah cenderung tinggi hati, makin dielus egonya, wah itu bikin dia terjungkal gitu. Ya, tapi kalau orang merasa terpuruk, tidak berdaya, bahkan nampaknya tidak bisa menegakkan kepala, ya Tuhan bilang tidak, kau juga berharga. Apalagi kalau punya integritas. Nah, itu betul-betul patut diteguhkan supaya integritas itu tidak berkurang. Nah, itu ya, jadi menyeimbangkan ini, sekali lagi, saya tidak yakin ada rumus bakunya. Kita harus membaca siapa kita, siapa orang lain, kondisi dan konteks. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Masih saling berkaitan juga dengan pertanyaan yang sebelumnya ya Pak. Baik. Lalu ini berikutnya ada pertanyaan lagi Pak. Tadi disebutkan gereja Pergamus adalah gereja yang kompromi. Kira-kira dalam zaman sekarang, kompromi apa yang perlu kita peka itu sedang masuk ataupun mau merusak gereja dan umat Tuhan. Dan juga pengajaran William itu masih adakah di gereja saat ini, Pak? Bagaimana supaya kita bisa peka melihatnya? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita nggak tahu persis ya kandungan atau isi dari yang disebut pengajaran William. Yang jelas ini bukan Injil yang otentik. Injil yang otentik selalu memanggil manusia itu pada pertobatan. Kalau sudah lari dari jalur Tuhan, kembali kepada Dia, minta pengampunan, minta pertolongan, kan gitu. Nah, kalau Injil-Injil palsu, itu pertobatan tidak menjadi pesan utamanya, kan begitu. Yang penting semuanya aman dan nyaman. Nah, itu. Saya jujur, karena saya pernah berbicara secara terbuka kepada teman, ya, waktu saya studi di Australia dulu, itu tahap terakhir ya. Sudah saya studi sana sini, linguistik, saya pas bertemu dengan teman, ya, pelayan di gereja waktu itu, orang barat ya. Dan memang ada dilema dia bilang. Kita ingin mengabarkan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, grace gitu ya, forgiveness. Tapi itu bisa menjadi anugerah yang murahan, kalau saya pinjam istilah Dietrich Bonhoeffer. Karena ya itu membuat kita jadi sangat kompromistis gitu. Misalnya, ini betul-betul saya alami ya waktu saya berada di Eropa. Itu segereja kalau berjumpa dengan orang, ya katakanlah ada laki-laki, perempuan dalam umur yang sudah cukup bertemu, kelihatannya akrab sekali, ya mungkin mesra gitu ya. Itu nggak berani lagi tanya, itu istri atau suamimu, nggak berani, gereja nggak berani. Mereka hanya tanya, itu partnermu. Karena mereka nggak mau mengganggu gitu. Ya, mengganggu katakanlah perasaannya atau ya itu. Kalau partner kan netral ya, ada komitmen atau tidak, bisa juga udah hidup bersama tapi kan partner. Tapi kalau pertanyaan sudah husband or wife itu kan udah soal gimana kalian ini, nah gitu ya. Jadi hal-hal kecil ya, saya tidak mau terlalu rewel di bidang itu, tapi hal-hal kecil soal itu. Jadi perlu hati-hati, apalagi kalau gereja sampai kompromi karena dia menerima begitu banyak materi misalnya. Wah, ini sangat sering terjadi ya. Saya kurang dengar itu kalau di negara barat ya. Karena orang mempengaruhi gereja dengan uang untuk apa? Tapi di Indonesia, oh sering, sering. Ya, uang diberikan kepada gereja supaya gereja bungkam. Hati-hati.
Kita membutuhkan semuanya itu. Saya sebagai pendeta pun nggak perlulah munafik. Kita butuh semua itu. Ada perlu untuk biaya ini dan biaya itu. Tapi jangan pernah remehkan apa yang menjadi komitmen kita sebagai umat Tuhan. Ya, kalau harus menderita, ya menderitalah. Lebih baik memilih tidak dipromosikan daripada dipromosikan tapi membuat kita justru mengalami demosi sebenarnya dari segi komitmen kita kepada Tuhan. Jangan sampai, ya, luar biasa itu. Semakin usia saya tambah, semakin saya yakin ini yang perlu dengan teguh kita pegang. Toh untuk apa kita cari semua itu? Ya, di akhir perjalanan akhirnya kita melihat, oh rupanya begini saja ya, kan begitu. Nah, itulah pentingnya kita simak kembali suara Tuhan ya melalui surat yang sebenarnya udah terlalu kuno untuk kita ya. Surat kepada tujuh jemaat itu kan udah terlalu kuno, 2000 tahun lalu loh. Tapi dia masih menegur kita. Firman itu masih terus berbicara. Ya, demikian tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak. Jadi sepertinya mungkin memang kondisinya tidak jauh berbeda ya. Kondisi Iya. zaman 2000 tahun lalu dengan saat ini. Baik, tadi itu ada ini Pak, permintaan. Tadi sepertinya ada slide yang secara cepat Bapak lewati terkait slide kontekstual atau itu. Apakah itu Bapak bersedia untuk jelaskan lagi mungkin? Oh, kalau ada yang saya sebut ya catatan kontekstual, itu maksud Hmm. saya adalah untuk kita renungkan, untuk menjadi bahan berdiskusi kita. Kalau perlu bisa jadi bahan PA gitu ya, yang singkat. Misalnya saya ambil sebuah contoh, ya. Bagaimana kesan kita tentang jemaat kecil seperti Philadelphia, yang kekuatannya tidak seberapa. Di mana sesungguhnya terletak kekuatan atau kebesaran mereka. Oke, saya tayangkan ya, saya tampilkan ya. Nah, jadi ya, kita jangan cuma bahas, saya rasa salah satu misi dari pembelajaran alumni ini bukan cuma mengisi nalar kita ya, mengenyangkan kita secara kognitif, tapi ya ketika kita memperoleh wawasan, itu relevan untuk hidup iman kita. Jadi di mana kekuatan atau kebesaran mereka? Nah, bagaimana keberhasilan pelayanan jemaat? Tentukan jemaat Anda. Mana yang lebih prioritas, kesetiaan atau keberhasilan? Ini kan pilihan-pilihan yang ada di jemaat Philadelphia. Jadi kita bercermin di mana gitu. Berhasil tapi tidak setia, ya setia tapi tidak berhasil menurut pandangan. Ya, katakanlah dari luar gereja. Ini yang perlu dikunjungi ulang gitu. Philadelphia itu adalah kita, ya. Dan kadang-kadang ya saya sampai sekarang masih melayani jemaat yang kecil sekali ya. Mau 30 orang, 40 orang ya. Tidak ada beda nilainya sama sekali. Dengan mega church yang isinya 40.000 orang. Kan gitu. Karena ya di situ ketika Kristus hadir, kita semua menjadi hambanya, menjadi anak-anaknya, dan menjadi sahabatnya. Saya rasa itu penting. Nah, gitu. Contoh-contoh ya. Jadi saya tidak bahas sengaja saya lompat supaya ini menjadi bahan yang ya tentu kita bisa rumuskan sendiri, tapi ini salah satu yang saya rumuskan supaya kita punya perenungan juga tentang pesan kepada tiap-tiap jemaat. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi teman-teman mungkin bisa disimpan tadi atau nanti waktu PPT-nya dibagikan lumayan untuk bahan KTB ya atau dibahas bersama adik-adiknya. Adakah lagi yang mungkin mau bertanya langsung open mic untuk menanyakan kepada Pak Anwar langsung terkait yang tadi sudah dijelaskan atau ingin diperjelas itu boleh banget. Apakah ada? Baik, sambil menunggu ada lagi Pak pertanyaan berikutnya. Pak, tadi jemaat Tiatira disebut jemaat yang korup. Apa sih yang dikorupkan mereka, Pak? Dan karena di ayatnya kok sepertinya lebih menekankan tentang persembahan berhala dan juga zina. Ya, sebentar ya. Ya, mari kita
Ya, memang sangat baik kalau kita membahas ini kita baca dulu gitu ya, supaya kita tidak ragu-ragu misalnya. Nah, saya bacakan ya isinya sebagian ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, pelayananmu, ketabahanmu. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari pertama. Meski demikian aku mencela engkau karena kau membiarkan wanita Isabel yang menurut Nabi yang mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan, hamba-hambaku supaya berzina, kan gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ini jemaat perlu menjaga kemurnian imannya, kan gitu. Ya, tentu berzina di sini dalam arti ya kompromi untuk mengikuti ilah-ilah lain ya. Dan ilah-ilah lain itu ya untuk zaman dulu ya jelas ya dewa-dewi yang disembah di sekitar jemaat hidup ya. Tapi sekarang kita punya banyak ilah-ilah lain yang tidak ada nama tapi sangat mempengaruhi kita. Nah, di sinilah kita belajar dari Tiatira itu. Kadang-kadang orang bisa giat sana sini tapi sangat sulit melepaskan berhalanya ya karena ada berhala-berhala yang terus membayangi hidupnya. Ini saya katakan dengan apa adanya karena saya kadang-kadang diajak curhat kah, diskusi. Jadi tahu saya dilema-dilema seperti itu. Jadi Tiatira adalah kita yang juga kadang-kadang ya mudah terpengaruh oleh ya ilah-ilah lain, pengajaran-pengajaran yang membuat kita untuk keluar atau meninggalkan Injil yang sesungguhnya. Sebenarnya untuk memastikan Injil itu benar atau tidak ya simpel aja. Salah satu adalah benar nggak bahwa Tuhan itu adalah Yesus itu adalah Tuhan yang menentukan hidup kita. Ini kalau kita nggak bisa jawab itu, ya berarti ada saingan Yesus Kristus kan gitu. Kan itu istilahnya. Ya, ya. Jangan sampai saingannya itu memikirkan Tuhan. Kita di dalam sebuah dilema di zaman sekarang ini. Karena ya kalau kalau tidak ya mau boleh buat. Saya tidak mau menghakimi, tapi izinkan saya mengatakan apa adanya. Apa yang saya lihat di Eropa terutama adalah sebuah kisah nyata. Ya, reformasi di sana, ya katakanlah pilar-pilar terpenting perubahan gereja ada di sana. Tapi ketika masuk sekularisasi, tanpa disadari tiba-tiba semuanya berubah. Saya sampai sedih ya, waktu saya baru-baru ini singgah di Cambridge, ketemu dengan guru saya, ya, Dr. David Baker. Ya, kami beribadah bersama, kemudian diskusi, dan dia katakan, ya sekarang kami, ya misalnya orang Kristen di sana, itu sudah menjadi minoritas signifikan. Lebih parah dari orang Indonesia. Orang Indonesia, oke, kekristenan, orang Kristen itu minoritas dari segi persentase. Kalau kami betul-betul terdesak, karena ada ideologi berbeda di balik itu kan. Jadi jangan kira di sana aman-aman. Persoalan kita di sini menghadapi agama lain. Persoalan di sana itu menghadapi arus sekularisasi bersama dengan materialisme dan ateismenya. Jadi ya, gereja kadang-kadang nggak seperti terbata-bata untuk berani mengatakan ini yang kami percaya. Dan gereja kompromi terus. Ya, ya saya tidak mau rewel soal berlebihan ya, karena konteksnya bukan bicara itu. Misalnya, soal perkawinan sesama jenis. Gereja pecah habis-habisan karena itu. Ya, karena merasa ya kita harus lebih human dan sebagainya. Tuhan mencintai semua orang, itu keyakinan dasar kekristenan. Tapi tidak semua pola relasi itu
berkenan kepadanya. Itu, ya, itulah yang saya katakan. Sejengkal demi sejengkal kita mundur. Sampai akhirnya kita nggak punya suara lagi. Kiranya ini jangan sampai terjadi. Kan itu. Ya, itu tanggapan saya tentang pertanyaan yang sulit itu. Sulit sebenarnya pertanyaan itu. Terima kasih. Ini mengingatkan kami semua juga, walaupun ya mungkin dengan segala kenyamanan dalam tanda kutip sekalipun minoritas, tapi ternyata memang tetap ada tantangan-tantangan untuk kita juga mawas, jangan sampai akhirnya kita nggak sungguh-sungguh menghidupi kasih yang Tuhan berikan dan perlahan menghilang. Nah, ini juga ada kaitannya Pak dengan pertanyaan yang berikutnya. Ini ada yang bertanya Pak, gini, Pak belakangan ini tuh kita sering melihat ada orang-orang Kristen yang berubah imannya. Contohnya ya artis-artis gitu dan seringkali kita lihat sepertinya teman-teman kita yang lainnya itu agama seberang itu terang-terangan juga mengajak orang-orang Kristen untuk dalam tanda kutip login. Bagaimana kita menyikapi ini, Pak? Apakah perlu juga kita berkomentar, khususnya di sosmed, untuk menyikapi hal ini, walaupun ya kita nggak tahu juga sih mereka sebenarnya orang-orang yang benar-benar percaya atau belum. Nah, memang tidak semua harus kita tanggapi ya. Karena media sosial juga itu ruang yang sering sekali bagi saya tidak jelas ya arahnya. Saya ini sebenarnya orang yang dengan sengaja ketinggalan zaman gitu. Ya, tidak punya media sosial kecuali WA gitu untuk keperluan-keperluan komunikasi yang sifatnya mendasar. Cuma kadang-kadang orang nanya ya bagaimana ini dan itu ya kemudian ya saya pelajari juga untuk mengetahuinya, mengikutinya. Nah, memang jebakannya adalah kadang-kadang figur-figur tertentu itu sepertinya mewakili kekristenan. Ya minimal dari segi image gitu. Tapi ya bukan itu. Kalau kita cukup hanya memuja Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan Yesus, yang lainnya sebenarnya bagi kita biasa-biasa saja, ya, biasa saja. Pendekatan pun misalnya orang yang beralih iman, kemudian kelihatan seperti gemerlap, seperti bahagia dan sebagainya. Ya, kalau pakai bahasa positifnya, bahasa yang tidak negatif, kita bisa bilang ya, ya silakan nggak apa-apa kalau Anda merasa demikian. Tapi itu tidak mempengaruhi komitmen saya kepada Tuhan. Karena tujuan hidup ini bukan hanya meraih apa yang menurut mimpi banyak orang benar. Tidak, kita harus berani punya sikap. Ya, tidak harus antagonis, tapi kita berani mempunyai sikap. Ya, kalau kita hanya ikut figur-figur terkenal, bahkan pejabat-pejabat gitu ya, pengusaha-pengusaha hebat, yang misalnya tiba-tiba beralih ya, tadinya Kristen tiba-tiba menjadi agnostis atau dan sebagainya. Oke, izinkan saya mengatakan dengan jujur, sering sekali kita tidak mengenal hati manusia. Tuhan tahu kita. Karena itu saya tidak pernah mengharapkan yang jelek untuk orang lain, tapi tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh. Karena kita sudah tahu apa yang menjadi sumber tentang kebenaran itu. Jadi bersyukurlah kita punya Alkitab, punya kitab Wahyu, ya kayak gitu ya, yang memang diwariskan kepada kita supaya kita punya referensi terpercaya, teruji sudah. Ya. Yang lainnya itu sering datang dan pergi sesuai dengan zamannya. Jadi santai saja. Saya belakangan ini makin lama makin tenang menghadapi yang begitu-begitu. Dan sangat bersyukur kalau bertemu misalnya dengan umat Tuhan yang kelihatannya tidak terlalu bombastis tentang imannya, tapi dia teguh. Ya, ini anonim ya. Jadi itu saya itu pernah terkesan ketika saya pernah tinggal di rumah seorang jenderal Kristen.
Ya hanya karena bertepatan aja saya ada acara, di telepon apa kabar. Ketika dia tahu saya titiknya nggak terlalu jauh, oh harus singgah ke rumah kami katanya. Oke baik, nggak apa-apa. Nah, percakapan di meja itu paling menarik. Mereka katakan sebenarnya kami sudah ditawarin untuk pindah keyakinan. Jalan tol, misalnya. Jalan tol ya. Dibukakan jalan tol katanya. Tapi saya tetap bersyukur ya, karena dia nggak mau jalan tol itu. Dengan sebuah prinsip sederhana aja. Ya kalau memang Tuhan akan berikan kepada saya kehormatan itu, kesempatan itu, ya nanti Tuhan buka jalan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Ini saja sudah bagus gitu. Patut disyukuri. Waktu itu dia masih kolonel. Dia cerita waktu itu. Ditawarin bermacam-macam hal. Tapi ya, walaupun tidak hebat-hebat banget katanya, tapi dia bilang coba. Ternyata bisa juga kita mempertahankan iman kita tanpa menggadaikan Kristus ya. Demi jabatan atau demi materi. Ini real loh yang saya ceritakan ini. Makanya saya bangga juga sama pada bapak itu, orang Batak itu. Jangan tanya saya siapa namanya. Duh, Ya, padahal udah kepo loh Pak Jenderal oh, Batak. Siapa iya. ini kira-kira ya Pak? Ya gitu ya, hal kayak gitu gitu. Ya, jadi ya begitulah kira-kira yang bisa saya katakan. Baik, terima kasih banyak Pak. Eh, Lalu berikutnya ini Pak, terkait dari Wahyu 3 ayat 6 itu tadi ada kalimat, sorry ayat. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah Pak, apa sih arti memuntahkan ini? Apakah dengan kata ini ada kemungkinan keselamatan bisa hilang? Wah, ini pertanyaan besar ini. Ini sering diperdebatkan orang ya. Iya, sebentar saya lihat dulu. Ya, sebentar ya. Nah, ya, sebenarnya kata memuntahkan ini tadi saya sudah sampaikan juga ya. Ya, itu metafora dari air yang tidak dapat diminum karena kandungan mineralnya terlalu tinggi. Ya, jadi dengan kata lain, ya ada titik di mana Tuhan itu betul-betul bukan membuang kita, tapi justru kitanya yang keterlaluan gitu. Sehingga perlu juga ada semacam apa ya saya sebut ya, hajaran gitu, hajaran ya, didikan yang keras. Nah, ini pelajaran penting yang juga kita harus mengerti. Kadang-kadang Tuhan seperti mengizinkan kita mengalami masa-masa di mana kita seperti hilang gitu ya, untuk membuat kita mengerti betapa pentingnya dia. Saya pernah mengalami itu. Jadi memuntahkan ini jangan terlalu dipahami ekstrim gitu. Ya, jadi kalau orang sudah nek, seperti itulah istilah populer kita sekarang ya. Sudah nek ya apa boleh buat. Kita mual gitu melihat situasi itu. Jadi jangan sampai kita bikin Tuhan mual gitu. Sampai-sampai kita mau dimuntahkannya. Nah, itu bisa terjadi kan? Bisa. Ya, saya rasa itu ya. Supaya sedikit kita mengkalibrasi ungkapan tersebut. Ya, Terima kasih Pak. Kita diingetin ya untuk tahu diri juga lah ya. Sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan begitu. Baik, makasih banyak Pak. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Sekaligus nanti Bapak juga bisa memberikan final statement atau closing statement gitu sebelum menutup pertemuan kita malam hari ini. Ini nggak ada teman-teman yang mau bertanya langsung ya. Oke, biar aku bacakan pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Pak, jemaat di Sardis ayat 2, tidak satu pun dari pekerjaanmu kudapati sempurna di hadapan Allahku. Apakah ini maksudnya mereka ini kurang bekerja keras dan kurang militan dalam mengikut Tuhan? Tapi tadi di Efesus ada yang begitu militan pun dikoreksi oleh Tuhan. Nah, jadi itu sih Pak pertanyaannya. ya, kita jangan lupa ya di Sardis, makanya kita baca ya supaya ada konteksnya ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, ini dia ya.
Bangunlah dan kuatkan apa yang masih tersisa yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Ini kan kalau orang, kalau satu jemaat, kalau kita sampai dibilang hidup tapi mati kan mengerikan juga itu. Itu sebuah teguran yang super keras itu. Ya, ini salah satu teguran yang memang sangat keras. Jadi ukuran hidup itu bukan punya program berjilid-jilid gitu. Bukan. Saya rasa jebakan buat gereja itu. Kalau dikirain dia punya program sibuk luar biasa ini dan itu, wah udah hidup lah ini. Enggak, bukan hanya itu. Saya tidak menafikan bahwa itu punya nilai. Tetap kita harus kembali kepada komitmen awal kita itu kepada Tuhan. Ya, jadi karena Tuhan nggak cuma melihat permukaan. Ya, kadang-kadang orang seperti melakukan sesuatu kelihatannya seperti oke gitu. Oh, belum tentu. Bisa ya, bisa kita itu hidup tapi sebenarnya kering, gersang. Kenapa? Karena tidak punya relasi yang hidup itu dengan Tuhannya. Gereja, lembaga pelayanan manapun, secara individual kita juga demikian secara personal perlu mempertanyakan ini. Ya, kalau bicara tidak sempurna, ya semua tidak sempurna di mata Tuhan. Tapi kalau semua dilakukan setengah hati, tidak 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 ada kesungguhan, sekedar asal lewat saja gitu. Wah, saatnya kita dengarkan teguran keras ini. Jangan sampai Tuhan mendapati kita hanya menurut orang lain kita hidup, tapi bagi dia, aduh hati-hati. Ini mungkin udah mau mati suri. Ya, kayak gitulah. Ya, ini juga pernah saya alami loh. Makanya saya nggak usah lah ngomongin orang lain gitu. Ya, bagus saya ngaku aja gitu. Ini pernah saya alami juga gitu. Sehingga bagi saya teguran ini relevan untuk mengingatkan kepada kita kembali. Ya, ya demikian. Terima kasih untuk semua kebersamaan kita ya. Ya, 7 surat kepada 7 jemaat. Bukan hanya 7, tapi 7 itu mewakili kita semua lah. Sampai seluruh kita yang ada di Indonesia dan di berbagai tempat lain. Karena Tuhan tahu tiap-tiap kita punya situasi yang beda, konteks yang berbeda, kelebihan yang berbeda, dan kekurangan yang berbeda. Tuhan juga tahu kesungguhan kita, sebagian mungkin full, sebagian yang tanggung-tanggung. Dia tahu, ya. Tuhan juga tahu bagaimana kita kasih kita kepadanya, ya. Apakah masih full atau sudah setengah full atau sudah mulai hampir kering. Nah, ini semua. Jadi masing-masing punya situasi yang berbeda. Tapi 7 jemaat ini merangkum dengan amat gamblang apapun kondisinya. Tuhan ada di situ. Tuhan yang bangkit itu peduli kepada kita dan ingin supaya kita benar-benar menjadi orang yang menang. Nah, ini dia. Menjadi orang yang menang sampai akhir. Ya. Ketika kita harus menderita, dia juga tahu situasi kita. Ketika kita mulai lupa-lupa ya karena berbagai hal, dia juga tahu dan ingin ingatkan kita supaya kita jangan pernah kehilangan mahkota itu yang sudah dijanjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ya, saya rasa seperti itu yang bisa saya pertegas di akhir dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar. Boleh meminta Pak Anwar untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Kau perkenankan untuk belajar kembali dari warisan yang begitu berharga bagi kami. Satu kitab yang memberi kepada kami sebuah visi tentang masa depan, tentang tujuan di balik semua yang Tuhan sudah kerjakan.
Dan kini melalui surat yang Kau pernah Tuhan sampaikan kepada umat-Mu di Asia Kecil, kami kembali Tuhan, dikuatkan, diingatkan kembali tentang komitmen kami kepada Tuhan. Masing-masing kami punya beban yang berbeda, pergumulan yang berbeda. Tapi Tuhan kenal kami. Dan kami sungguh bersyukur Engkau peduli pada kami. Engkau menegur kami karena Engkau mengasihi dan peduli pada kami. Supaya kami jangan keluar dari rahmat dan anugerah-Mu. Makasih Tuhan, Engkau menginginkan kami menjadi orang yang menang sampai akhir dalam arak-arakan yang benar-benar merayakan kemenangan Kristus. Dan itu kuatkanlah kami, supaya kami punya pendirian. Benar-benar Tuhan tahu kepada siapa kami berpihak. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua anak-Mu di sini yang sudah membuka hati mereka untuk belajar dari kebenaran firman. Biarlah kami boleh bertumbuh bersama, saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin.